Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Aryani Desti, NPM 0651221159 kelas F. Saya akan menjelaskan hasil proyek yang dibuat untuk ujian tengah praktikum teknologi web, di mana kelompok kami itu membuat suatu website sederhana atau sistem sederhana yang berjudul situs pemesanan tiket museum di Bogor. Nah, website yang kami buat ini tuh mempunyai nama Hall of Memories. Nah, di dalam website ini kami sudah mencakupkan suatu CRUD, suatu create, read, sama update. Nah, untuk di dalamnya juga kami sudah mengkoneksikan suatu database sederhana melalui localhost-nya atau phpMyAdmin. Nah, untuk pertama-tama di bagian halaman utama dalam website ini tuh ada kayak welcoming page ke usernya mengenai suatu websitenya, Welcome to Hall of Memories, di mana ada gambar suatu gambar Kota Bogor, karena di sini kita menjadikan Bogor sebagai tempat museum-museum yang dijadikan pilihan ketika user ingin mengunjungi museum yang ada di Bogor gitu. Nah, untuk halaman utama ini ada banner visit untuk merencanakan kunjungan user atau pengguna dalam mengunjungi museum-museum yang ada di Bogor. Terus di navigasi barnya, selain ada logo atau nama website Hall of Memories, di bagian kanannya ada home, about, contact, buy ticket, sama login. Nah, untuk home itu sendiri mengarah ke halaman utama, about mengarah ke halaman di mana terdapat informasi tentang websitenya, kontak itu terdapat kontak informasi mengenai websitenya, lalu ada buy ticket, ini tuh suatu hal yang utamanya di mana pengguna akan memesan tiket museum di Bogor, lalu login di mana pengguna akan login dulu kalau misalkan mau memesan tiket museumnya. Nah, di bagian bawahnya untuk tiap halaman tuh ada bagian footernya untuk penyantuman copyright-nya. Nah, mungkin sekarang di sini saya akan memperlihatkan bagian awalnya dulu ya, untuk bagian atasnya dulu. Yang home sudah pasti tertuju ke halaman utamanya. Lalu untuk about, ini tuh terkait dengan informasi tentang websitenya. Nah, di sini tertulis about Hall of Memories. Hall of Memories, tempat di mana petualangan sejarah dimulai. Lalu di bagian bawahnya deskripsi lebih lengkapnya. Hall of Memories, tempat di mana petualangan sejarah dimulai. Situs pemesanan tiket museum di Bogor memudahkan pengunjung merencanakan kunjungan Anda ke museum-museum terbaik di Bogor. Nah, jadi ini tuh tentang websitenya. Website itu buat apa? Ternyata website ini tuh untuk memudahkan pengunjung merencanakan kunjungannya ke museum-museum terbaik di Bogor dengan cara memesan tiketnya, terus melihat informasi museum yang ada. Lalu untuk kontak, itu tuh kontak information mengenai museumnya. Di sini ada namanya Hall of Memories, terus emailnya misalkan hallofmemo@gmail.com, handphonenya, terus ada Instagramnya. Jadi ini tuh informasi kontak dari websitenya. Lalu di sini kan ada buy ticket. Nah, sebenarnya buy ticket ini tuh bisa langsung diklik dari sini. Pengguna bisa langsung klik buy ticket kalau misalkan emang udah berinteraksi lama gitu, sama berinteraksi atau kenal deket gitu sama website ini tuh pasti pengguna bisa aja langsung ke buy ticket. Tapi kalau misalkan pengguna baru saja mengunjungi website ini, pasti pengguna akan lebih tertarik ke planner visit dulu. Di mana di bagian planner visit ketika diklik akan muncul daftar-daftar museum yang ada, kurang lebih ini 10 museum yang ada di Bogor. Nah, misalkan pengguna tuh tertarik ke museum mobil. Ketika diklik, nah di museum mobil itu ada gambarnya, lalu ada nama dan headline-nya, museum mobil dan keramik, lalu ada informasi yang menunjukkan jam operasionalnya atau ketika museum tuh beroperasi dari
hari apa sampai hari apa, terus dari jam berapa sampai jam berapa, terus lokasinya ada di mana, terus harganya berapa per orangnya. Nah, ini kan Selasa sampai Minggu bukannya. Nah, ternyata Selasa sampai Minggu tuh harganya 10.000 per orang. Jadi tidak ada bedanya gitu tiap harinya tuh. Nah, di sini ada deskripsi dari museumnya. Nah, ke bawahnya ada museum view di mana terdapat suatu galeri dari museumnya yang pengguna bisa lihat gitu. Jadi pengguna bisa tertarik. Oh, jadi di dalamnya terdapat eh, yang kayak gini gitu. Sudah tuh dilihat, misalkan ingin melihat yang lain bisa back lagi, terus tertarik ke museum peta misalkan. Ketika klik museum peta sama ada gambarnya, terus ada headline-nya, nama museumnya, lalu jam operasionalnya, lokasinya di mana, harganya berapa, deskripsinya kayak gimana. Nah, untuk museum view-nya juga masih sama. Nah, jadi pengguna bisa memikirkan tuh, mempertimbangkan museum mana yang akan dia kunjungi sesuai dengan keinginannya. Misalkan saya sebagai pengguna inginnya mengunjungi museum di hari Minggu karena libur, misalkan pengennya jam 2-an misalkan. Nah, kebetulan yang tadi juga museum mobil kan bukannya sampai Minggu, terus di antaranya tuh sampai sore gitu kan. Jadi bisa, ternyata ini juga bisa. Harganya pun sama 10.000 per orang. Jadi misalkan di antara dua itu pengguna ingin memilih museum peta aja deh gitu. Misalkan langsung ke buy tiket. Nah, di buy tiket ini pengguna bisa memilih museum yang ingin dia kunjungi, terus memilih tanggal yang akan dikunjungi, tanggal berapa, quantity of ordernya berapa, atau total pesanannya berapa, terus ini total harganya. Nah, untuk saat ini total harga kami belum mencantumkan aritmatikanya atau prosesnya di sistemnya, di dalamnya. Jadi masih manual mengisi formnya karena tadi juga sudah dicantumkan ya 10.000. Nanti paling saya sebagai pengguna tuh mencantumkan di sini 10.000. Karena saya akan memilih museum peta pembela tanah air. Nah, misalkan date office-nya hari Minggu tanggal 26, kuantitinya 1, totalnya tadi 10.000. Nah, buy now. Terus ada alert, katanya Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Oke. Nah, misalkan di sini saya sebagai pengguna tuh belum login. Misalkan saya ingin mencantumkan nama saya yaitu Syahrin, passwordnya NPM saya misalkan 159. Login. Username atau password salah. Ini tuh menandakan bahwa ya emang username sama password itu tuh tidak terdaftar pada database ya karena belum kita input datanya, belum kita bikin akunnya. Jadi di sini bagiannya ada new to museum, sign up now. Misalkan klik sign up yang menyambungkan ke link page register. Nah, kita bisa registrasi di sini. Misalkan nama saya Syahrina Aryani Desti. Username-nya inginnya tuh Syahrin aja. Passwordnya NPM saya 159. Sign up. Pendaftaran berhasil. Oke, mari kita buktikan apakah ada di database-nya. Ini database sederhananya. Kita refresh aja di bagian register. Nah, di bagian register sudah terdaftar nama saya yaitu Syahrina A, terus username-nya Syahrin, passwordnya tadi 159. Jadi udah selesai, udah berhasil masuk ke database sederhananya. Kita tinggal masukkan username-nya tadi Syahrin. Nah, ternyata passwordnya belum diisi, jadi please fill out this field. Gitu ya. Terus tadi passwordnya 159. Terus login. Nah, sukses ya. Jadi udah masuk ke database-nya, nama penggunanya, data penggunanya yaitu Syahrin. Nah, kalau udah kayak gini bisa ke buy tiket. Nah, di tiket purchase ini bisa pilih museumnya. Misalkan museum tadi peta, date of visit-nya tanggal 26, kuantitinya 1 aja, totalnya tadi 10.000. Terus buy now. Pemesanan tiket berhasil. Ternyata tidak lama setelah dipikir-pikir pengguna tuh ingin merubah transaksinya yang asalnya. Tadinya pengguna atau saya tuh ingin ke museum peta, tapi tadi saya membaca 2 museum nih, dimana sama-sama punya harga 10.000. Terus buka sampai Minggu, terus jam 2 pun dia buka hari Minggu gitu.
yaitu museum mobil. Ke museum mobil aja. Dan ingin tanggalnya tuh diubah jadi lebih cepat gitu dari tanggal hari ini. Tadi kan tanggal 26. Nah, misalkan sekarang tanggal museum mobil. Nah, ini 19 aja gitu, lebih cepat pengen ke museum mobil, kuantitinya 1, total price-nya tuh 10.000 tadi sama. Terus update, data berhasil disimpan. Nah, jadi ke database sederhananya pun datanya berhasil disimpan gitu, di mana pengguna berkunjung ke ingin merencanakan kunjungan ke museum mobil dengan memesan tiketnya di tanggal kunjungan tanggal 19, quantity of tiketnya 1, totalnya 10.000. Seperti itu. Jadi pengguna berhasil memesan suatu tiket museum mobil yang ada di Bogor. Misalkan kita kembali lagi ke home, setelah itu pengguna bisa mengakses logout, di mana logout itu tuh akunnya tuh akan keluar gitu, jadi nggak ada akses buy tiket lagi kecuali dia login lagi. Akan logout, terus login lagi, tadi Syahrin 159 login. Nah, jadi berhasil ya. Jadi kita sudah memenuhi sistem sederhananya, database sederhananya mengenai data penggunanya, lalu memenuhi suatu create, read sama update-nya. Tadi kan create itu memesan tiketnya, terus read itu bisa dari melihat detail transaction-nya atau melihat mengenai info-info museum yang ada di Bogor. Kan Museum Pasir Angin gitu. Lalu untuk update-nya, pengguna bisa mengupdate suatu museum yang sudah kita pesan sebelumnya menjadi museum yang baru kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan, baik itu dari saya dalam menyampaikan atau dari sisi website yang kami buat. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.